Baiklah, saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit asma. Nah, pastinya sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini, yang umumnya penyakit ini ditandai dengan sesak nafas. Tapi saya akan menjelaskan apa pengertian dari asma. Jadi, asma adalah suatu inflamasi kronis saluran nafas yang melibatkan sel eosinofil, sel mast, sel neutrofil, limfosit, dan juga makrofag yang ditandai dengan wheezing, sesak nafas, kumat-kumatan, batuk, dada terasa tertekan, dan asma ini dapat pulih kembali dengan atau tanpa pengobatan. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari asma? Sampai saat ini, etiologi atau penyebab asma belum juga diketahui dengan pasti. Pada bronkus penderita asma sangat peka terhadap rangsangan imunologi maupun non-imunologi. Karena sifat inilah, maka serangan asma mudah terjadi akibat berbagai rangsangan, baik fisik, metabolik, kimia, alergen, maupun infeksi. Ada dua faktor penyebab terjadinya asma, yaitu yang pertama, faktor ekstrinsik atau asma imunologi, yaitu asma alergi. Yaitu yang pertama, reaksi antigen atau antibodi, inhalasi alergen seperti debu, serbuk-serbuk, dan juga bulu-bulu binatang. Faktor yang kedua yaitu faktor intrinsik, yaitu asma non-imunologi atau asma non-alergi, seperti infeksi dari parainfluenza virus, pneumonia, maupun mycoplasma. Selanjutnya fisik seperti cuaca dingin dan juga perubahan temperatur. Ada juga iritan, yaitu dari bahan kimia, polusi udara seperti oksigen, asap rokok, dan juga parfum. Emosional seperti rasa takut, cemas, dan juga tegang. Dan juga aktivitas yang berlebih juga dapat menjadi faktor pencetus. Nah, apakah ada yang tahu manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari asma? Pastinya kebanyakan akan menyebutkan yaitu sesak nafas. Ya, itu memang betul. Jadi, tanda dan gejala dari asma terdiri atas yang pertama yaitu dyspnea atau sesak nafas yang umumnya ini sudah diketahui oleh banyak orang. Terjadi karena pelepasan histamin dan leukotrin yang menyebabkan kontraksi otot polos sehingga saluran nafas menjadi sempit. Tanda dan gejala selanjutnya yaitu ada batuk, yaitu reaksi tubuh untuk mengeluarkan hasil dari inflamasi atau benda asing yang masuk ke saluran nafas. Selanjutnya yaitu mengi atau suara nafas tambahan yang terjadi akibat penyempitan bronkus. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih terjadinya asma? Jadi saat ini saya akan menjelaskan patofisiologi atau proses perjalanan penyakit asma. Proses perjalanan penyakit asma dipengaruhi oleh dua faktor yaitu alergi dan juga psikologis. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan terjadinya kontraksi otot-otot polos, meningkatnya sekret abnormal mukus pada bronkiolus, dan adanya kontraksi pada trakea, serta meningkatnya produksi mukus jalan nafas, sehingga terjadi penyempitan pada jalan nafas dan penumpukan udara di terminal oleh berbagai macam sebab, maka akan menimbulkan gangguan seperti gangguan ventilasi atau hipoventilasi, distribusi ventilasi yang tidak merata dengan sirkulasi darah paru, serta gangguan difusi gas di tingkat alveoli. Nah, untuk pengobatan asma, secara garis besar dapat dibagi dalam pengobatan farmakologik dan juga pengobatan non-farmakologik. Yang pertama yaitu pengobatan non-farmakologik, yaitu bisa dilakukan dengan cara penyuluhan seperti yang saya lakukan ini. Nah, penyuluhan ini ditujukan pada peningkatan pengetahuan klien tentang penyakit asma, sehingga klien secara sadar menghindari
faktor-faktor pencetus, serta menggunakan obat secara benar dan juga berkonsultasi pada tim kesehatan. Yang kedua, dengan cara menghindari faktor pencetus. Klien perlu dibantu mengidentifikasi pencetus serangan asma yang ada pada lingkungannya, serta diajarkan cara menghindari dan mengurangi faktor pencetus, termasuk pemasukan cairan yang cukup bagi klien. Dan yang ketiga yaitu dengan fisioterapi. Dapat digunakan untuk mempermudah pengeluaran mukus, dan ini dapat dilakukan dengan drainage portural, perkusi, dan juga vibrasi dada. Cara yang kedua yaitu dengan pengobatan farmakologi, yaitu dapat dilakukan dengan agonis beta, yaitu bentuk aerosol yang bekerja sangat cepat dan diberikan 3-4 kali semprot, dan jarak antara semprotan yang pertama dengan semprotan yang kedua yaitu sekitar 10 menit. Dan yang termasuk pada obat ini adalah metoprolol. Selanjutnya ada metilsatin, yaitu golongan metilsatin adalah aminopilin dan teopilin. Obat ini diberikan bila golongan beta agonis tidak memberikan hasil yang memuaskan pada orang dewasa, dan diberikan 4 kali 125 sampai 200 mg sehari. Selanjutnya ada juga jenis-jenis yang lain yaitu kortikosteroid, kromolin, ketotifen, dan juga ibupropium bromide atau atrofen. Nah, jadi asma ini juga dapat dicegah ya. Dan cara-cara mencegahnya yaitu seperti yang pertama, menghindari faktor pencetus atau alergen. Kedua, tidak beraktivitas terlalu berat. Ketiga, minum air hangat untuk melancarkan dahak atau mukus. Keempat, latihan nafas dalam. Kelima, kurangi konsumsi makanan yang berminyak karena ini dapat merangsang dahak. Keenam, hindari stres yang berlebihan. Ketujuh, menghindari makanan yang diketahui menjadi penyebab serangan yang bersifat individual. Yang kedelapan, menghindari minum es atau makanan yang dicampur juga dengan es. Selanjutnya, berhenti merokok dan penggunaan narkoba atau nafsa. Selanjutnya, berusaha menghindari polusi dengan cara memakai masker. Selanjutnya, segera melakukan pengobatan bila sakit panas apabila disertai dengan batuk dan juga pilek. Fisioterapi dapat juga digunakan untuk mempermudah pengeluaran mukus atau dahak. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya asma. Karena jika tidak diobati atau dicegah dengan cepat, dapat menimbulkan komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan asma, yaitu seperti pneumotoraks, atelektasis, gagal nafas, bronkitis, dan juga fraktur iga. Inilah penyuluhan yang dapat saya bagikan mengenai asma. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.